Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi madal azim. Alhamdulillah, pada hari ini para generasi penerus pelestarian silat Betawi yang sejak dulu. Barangkali di sini saya dapat menjelaskan satu persatu. Pertama, silat Betawi ini di daerah Ciganjur sejak tahun 30 sudah ada perguruan. Karena wilayah Ciganjur memang daerah rawan gerombolan. Jadi masyarakat banyak resah. Disinilah silat Betawi Ciganjur mulai pada tahun itu langsung semuanya mempelajari tentang adanya silat. Jadi saya punya seorang guru besar adalah kakek, disebut Pak Kapuk atau Pak Jodah. Saya sebagai cucunya dididik sejak tahun 59 sampai tahun 71. Pada tahun 60 situ sudah beredar kemana-mana silat Betawi ini, bahkan Ciganjur, Cinere, terus sampai Kampung Kandang, Cagakarsa, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Manggarai, Tenabang, Pecah Kulit, daerah kota sampai Kerawang, sampai nama Kampung Setu, Gintung di daerah Bekasi. Udah seluruh silat Betawi ini sudah terkenal di mana-mana. Seorang nama Pak Kapuk sebagai seorang namanya jawara, memang dulu itu sudah berjalan sejak lama sampai sekarang tidak terputus, terus menerus generasi penerus. Saya sebagai seorang pewaris daripada Patua Kapuk yang pada tahun itu saya masih umur sekitar 20. Saya sudah mempelajari tentang silat Betawi ini. Sampai sekarang pun belum putus, masih tetap. Sejak tahun 75 saya sudah mewakili seorang guru, sudah menjadi asisten seorang guru, mengajar di mana-mana. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Karena barangkali yang generasi penerus ini untuk melestarikan budaya ini yang sangat saya harapkan. Barangkali suatu ada yang dipertanyakan, saya siap menjelaskan. Saya persilakan. Kira-kira tahun berapa, Mbak, Pak Kapuk itu mengajar silat, Mbak? Tahun 30 sudah menjadi guru silat. Itu di daerah Kampung Setu Ciganjur dan di mana-mana. Oh, tahun 30 itu sudah mengajar silat? Sudah jadi guru silat dan di mana-mana, sampai Pamulang pun itu juga udah termasuk. Nah, di situ kan nggak cuma Pak Kapuk doang nih, Mbak, ada Pak Madi. Pak Madi itu kira-kira tahun berapa, Mbak, mengajar? Pak Madi itu setahun 40 sampai meninggal dunia di Ciganjur. Sejak lama Pak Madi di daerah sini untuk mengajar silat juga bersama-sama dengan Pak Tua Kapuk. Nah, nggak cuma sekedar Pak Madi doang, Mbak, yang saya dengar itu ada Pak Ujung juga yang datang ke Kampung Setu dan mengajar silat. Kira-kira tahun berapa Pak Ujung datang itu, Mbak? Pak Ujung datang ke Kampung Setu Ciganjur sampai Gandul itu kira tahun 50 sampai 51. Sampai habisnya gerombolan tahun 51 itu Pak Ujung juga melestarikan, karena silat Pak Ujung dan Pak Madi dan Pak Kapuk itu sejalan. Oh, jadi permainan beliau itu sejalan, Sejalan, karena sama gitu. Mbak, bagaimana sih bisa dinamakan Jalan 5 itu asal muasalnya? Asal muasal dinamakan Jalan 5 itu memang udah ada mandat dari Patua Kapuk yang masa hidupnya pada tahun 63 itu disaksikan dari Pamulang, Gandul, Ciganjur, Cinere, termasuk Bapak Haji ada di dalamnya, termasuk yang anak muda. Itu dinamakan adalah kita hanya pelajari 5 saja sudah cukup. Jadi Bapak Haji namakan Jalan 5, tidak ada yang dinama lain, tidak ada. Adapun ada nama-nama lain itu tidak direstui, memang nggak ada, itu sendiri-sendiri aja. Tapi kalau 5 ini memang ada dari Patua Kapuk itu pelajari tentang
5 jurus 5. Oh, jadi muasal aja. Iya, jalan 5 itu ada mandat, Mandat dari ada Patua Kapuk ada. Oh. Karena Bapak Haji nyaksikan sendiri pada satu disaksikan dari Pamulang, Ciganjur juga, Cinere juga, Gandul juga. Itulah yang namanya dinamakan diambil salah satu jalan 5. Karena pelajaran tangan ada 5 di tangan, ada 5 di kaki. Nah titiknya hanya 5. Gitu. Itu yang dinamakan jalan 5. Nah, sedangkan di jalan 5 itu kan mempunyai jurus koplek ya, Pak? Ada. Nah, arti dari koplek itu apa sih, Pak? Nah, koplek itu hanya rumus semua dalam jurus ada di koplek. Di dalam ilmu kesehatan pun ada di koplek. Jurus silat dari 1 sampai 5 sampai 30 ada di koplek. Tapi yang kita ambil inti daripada koplek ini kita ambil hanya sampai jurus 5. Nah, sedangkan Bapak ini kan di jalan 5 itu mempunyai jurus di atas meja ya, Pak? Nah, itu di atas meja mulai tahun 68. Karena silat makin meningkat, ada kemajuan beberapa pendapat, Bapak Haji berpikir silat ini selalu memang mengalami darurat. Yang namanya silat darurat itu tidak enak-enak aja hanya di lapangan. Jadi kadang-kadang menemukan juga di tempat yang sempit. Nah, jadi Bapak Haji ini langsung mengambil kesimpulan bagaimana kalau di atas meja. Bapak Haji coba pada tahun 68 itu efektif. Berarti Bapak mengolah meja ini dari tahun 68 gitu? 68 Udah bikin meja gitu? ya sudah, bahkan masih meja yang dulu itu masih meja-meja biasa lah, meja-meja biasa, nggak seperti kayak sekarang ya, masih meja-meja biasa yang ada, yang seadanya lah pada saat itu. Nah, sedangkan jurus nih, Pak, kita membuka jurus ya. Apa sih perbedaan jurus jadi, terus sambut tempel dan sambut pertarungan itu apa? Nah, ini di dalam pelajaran pertama yang dilakukan adalah jurus jadi. Jurus jadi ada itu masih sempat berpegangan tangan. Itu kena masih dalam belajar. Jadi karena sambut jadi harus berpegangan, harus sama-sama ketemu, sama-sama memegang tangan. Itu sambut jadi. Berarti di situ ada perbedaan-perbedaan, Mbak? Ada, seperti sambut pertarungan. Sambut pertarungan itu yang tidak harus berpegangan, yang terus saling membuka, saling merahasia. Itu di masing-masing silat punya inti sendiri-sendiri. Nah, sedangkan sekarang ini kan lagi ramenya sambut tempel tuh, Pak. Sambut tempel itu sama dengan jurus pertarungan apa beda, Pak? Nah, kalau jurus apa sambut tempel, ini jurusnya jurus rahasia, tidak bisa diperlihatkan. Karena apa? Hanya kita menghadapi sesuatu itu hanya tempel saja. Jadi kita belum tahu nanti sebagai musuh kemana jalannya. Karena sambut tempel ini rahasia, jurusnya rahasia sekali. Itu memang orang yang sudah matang lah di dalam pelajaran silat ini. Itulah namanya sambut tempel. Tidak semua memang yang mempelajari tentang sambut tempel. Karena sambut tempel ini adalah banyaknya seorang yang menjadi calon guru atau guru sambut tempel. Nah, tahun berapa sih, Pak, Bapak mempelajari silat jalan 5 ini? Kalau Bapak Haji mempelajari silat jalan 5 ini dari mulai tahun 59 sampai 60 sampai tahun 71, 75 udah jadi asisten guru. Berarti tahun 5 berapa tadi? 59 itu? 59 itu masih anak muda, masih umur masih belasan tahun. Bapak Haji sudah mempelajari tentang silat. Berarti Ciganjur ini dominan untuk komplek. Komplek, semua yang namanya dari Pak Ujung, dari Pak Madi, dari Pak Kapuk, Pak Kipon, semua jalannya dari awal itu komplek. Karena rumus dalam jurus adalah di komplek. Gitu. Nah, ini terakhir juga. Ya. Apa sih harapan buat jalan 5 untuk kedepannya? Nah, jadi silat di jalan 5 ini maknanya selalu kita lestarikan. Satu adalah memang mengolah di diri kita, mengolah raga kita untuk kesehatan ada. Terus fisik, mental penting. Mental itu semuanya adalah untuk keberanian dari sesuatu apapun, harus berani memang yang hak yang benar. Terus selanjutnya itu akhlak.
Akhlak paling penting. Silat ini harus mempunyai akhlak. Itulah makanya ke depan generasi muda, pemuda-pemuda yang akan ke depan itu kita memberitahukan seperti itu. Jadi mengajarnya bukan hanya sekedar silat untuk apa saja, bukan. Itu ada untuk kesehatan, ada sehat jasmani, sehat rohani, itu silat di Jalan 5 seperti itu. Jadi kesan-kesan moralnya buat generasi-generasi muda itu ya terutama akhlak lah, kita Akhlak. bimbing ya Pak. Akhlak paling penting itu, karena kalau kita nggak didik secara akhlak, ya namanya silat ini kan banyak juga menafsirkan hanya sekedar bela diri, kalau itu tidak, untuk kesehatan pun ada, nah gitu. Jadi semua di rumus Kopek itu banyak tentang kesehatannya, ada gerak-gerakan kesehatan sampai untuk mengolah raga-raga kita itu. Itulah Jalan 5 banyak, alhamdulillah sejak dulu Bapak Haji itu menjalani tentang silat ini, alhamdulillah sampai sekarang aman saja, tidak pernah yang jadi pertengkaran, itu tidak ada. Itu lu berapa puluh tahun itu Bapak dari ngajar tahun 59 sampai sekarang? Iya, karena kelahiran Bapak itu dari tahun 40. Berarti ya panjang lah. Tahun Ya, itulah yang dirasakan di setiap lainnya. Mudah-mudahan sebagai penerus generasi untuk melestarikan silat Jalan 5 ini, saya Bapak sih hanya mendukung atau mendoakan supaya berjalan lancar, itu aja. Ya, itu yang saya bisa utarakan, memberi keterangan. Cukup sekian saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi